kasih sama orang kafir. Karena dunia nggak berharga ya. Iya, dibandingkan dengan dibandingkan dengan satu sayap, setengah sayap dibandingkan dengan itu di dunia itu nggak ada apa-apa. Dunia teh tidak berharga ini kalau kafir tuh nih. Bukan, maksudnya kalau seandainya itu berharga, nggak mungkin diberikan oleh Allah kepada orang yang nggak taat ke Allah. Paham nggak? Kalau sama orang kafir kan memang dimudahkan dunia tehnya. Iya, Ya, jadi Sok itu tabiat biasa. Tuh dona. Ya. Sok itu tuh dona teh gawat. Habis sholat kan tapi ini rejek kita punya batu teh tuh kafir. Belum dana gitu. Sok itu kadang-kadang masih berarti panahnya di orang. Oh, jadi belum lanjut ya. Nah, ini bahayanya kalau seandainya ilmu berhenti sejenak ya. Makanya harus beresin dulu biar nggak salah interpretasi. Jadi kalaulah seandainya Allah memastikan dunia ini adalah berharga, tidak mungkin dikasihkan kepada orang yang kafir, tidak taat kepada Allah, gitu ya. Pasti kepada orang yang taat kepada Allah. Nah, karena dunia ini nggak ada apa-apanya dari pandangan Allah, hanya dibandingkan dengan satu sayap nyamuk saja itu lebih berat sayap nyamuk. Kenapa? Karena dunia ini nggak akan dibawa sama kita. Camkan itu, dunia ini nggak akan dibawa sama kita. Nah, maka yang pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikasih orang-orang yang menuju ke jalan Allah itu adalah sakinah dalam hatinya, tentram. Masalah nggak ada, tapi ketika ada masalah, hati tentram jauh lebih jauh lebih tenang mengikapinya, jauh lebih bijak memutuskannya. Itu yang paling penting. Nah, kalau seandainya kita dibikin sempit gitu ya, nggak dibikin tenang, apapun hal sepele pun bisa jadi ribut. Beneran, hal sepele pun jadi ribut. Kan jadi selalu ucapkan, ular itu tetap ular. Bedanya kalau seandainya ular itu ada di dalam rumah kita atau di dalam kamar kita akan teriak, panik. Kenapa? Khawatir ngigit. Tapi ular ada di lapangan voli, oh itu ular, oh bener gitu. Kenapa? Ularnya sama, tapi ketika di lapangan voli kenapa nggak jadi masalah buat kita? Karena luas lingkungannya. Sama satu sendok garam adalah satu sendok garam, dimasukkan ke dalam ke dalam gelas, dikocek, diminum, pasti asinnya luar biasa. Tapi satu sendok garam ini masukin ke dalam kolam, diucek-ucek, minum airnya tetap tawar. Kenapa? Karena luas volumenya. Sama hati kita juga, kalau seandainya Allah menyempitkan hati, diserap, masalah sepele pun bisa jadi besar, bisa jadi ribut, bisa jadi berantem gitu. Tapi kalau hati yang dilapangkan, anak ngerengek juga kita lihat lucu aja, beneran. Kalau kita sempit, anak ngerengek, bisa jadi masalah, Pak. Beneran. Istri ngebaut gitu ya, punten ya, baut di rumah. Kita kalau seandainya lapang di sini, kita bisa aja ngerayu, ngebujuk kayak gitu, bercanda. Bisa kita tuh dibikin sama Allah, kasih ilham untuk nyari solusi gimana biar dia bisa senyum lagi. Jadi akhirnya kita jadi kreatif. Makanya Rasulullah tuh paling kreatif ketika berjumpa dengan istrinya. Ada aja Rasulullah jalan tuh nggak pernah jalan biasa, Pak. Kadang lari-lari kecil, kadang balap sama Siti Aisyah. Yuk kita balap lari. Akhirnya beneran nanti siapa yang paling duluan di sana dia boleh digendong. Oh baik, lari. Akhirnya Rasulullah kurangin kecepatannya hingga Siti Aisyah duluan. Akhirnya Siti Aisyah seneng kan karena mau digendong sampai rumah, digendong sama Rasulullah. Coba lihat gimana gitu, kok kepikiran gitu sampai segitunya, jalan aja nggak biasa. Nonton pertunjukan ketika orang-orang Persia datang, itu Rasulullah nggak biasa. Jadi Siti Aisyah tuh di belakang. Kenapa? Biar terhalang dari orang-orang kerumunan di depan. Di belakang. Kemudian Siti Aisyah tuh dagunya di pundaknya Rasulullah, sehingga pipi Rasulullah dengan pipinya Siti Aisyah tuh nempel sambil nonton tuh. Jadi bayangin sampai segitunya, hanya nonton aja udah ada seninya gitu. Kenapa? Karena Rasulullah dilapangkan hatinya sehingga pikirannya cerdas, mudah untuk berkreasi, bikin senang, bikin nyaman, bikin anteng pasangannya. Nah makanya sama, kata aja juga pertama kali yang Allah karuniakan itu adalah bagi orang yang mendekat ke Allah tuh hatinya yang dilapangkan, hatinya yang dikasih. Kenapa? Ketika hatinya dilapangkan, kesulitan jadi sabar, kelapangan atau kebahagiaan jadi syukur. Kenapa? Nanti setelah itu, kalau tetap istiqomah, lapang hati, jadi mulai tuh kita mau bergerak, usaha.
usaha gagal, lapang menerima. Kenapa? Bisa jadi nyoba lagi. Dapat kesuksesan, bersyukur semakin dia banyak memberikan manfaat. Keren nggak? Maka dunia ini menjadi bermakna di hadapan orang mukmin. Kenapa? Karena dunia ini dijadikan jalan untuk semakin dekat ke Allah, dijadikan jalan untuk terus bisa menggerakkan perekonomian umat, untuk menjadi jalan semakin banyak kebermanfaatan untuk yang lain. Sehingga dunia ini tidak hanya lagi nggak bermakna, tapi jadi bermakna di hadapan kaum muslimin. Ini yang saya ingin garis bawahi. Jadi nggak bermakna itu kenapa? Karena bagi orang yang kafir, dunia ini dijadikan manfaat untuk dia semakin durhaka kepada Allah. Dia punya kekuasaannya dipakai untuk menzolimi orang. Makin dosa nggak dia? Makin dosa. Dia punya uang, dia bisa tidur dengan siapapun, beli siapapun, punten ya. Makin bertambah dosa nggak dia? Makin bertambah dosa. Kemudian dia punten ya, punya apa? Punya istri, punya anak. Karena dia nggak iman kepada Allah, disiksa lah istrinya, anaknya tidak dididik dengan benar. Makin dosa nggak dia? Makin jauh. Inilah yang bermakna. Dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bagi orang yang kafir kepada Allah, durhaka kepada Allah, dunia ini makin membuat dia semakin jauh kepada Allah. Itu maknanya, Pak Fikri. Bahan dosa. Itu maknanya. Makanya kalau seandainya kita pengen lihat enak batu mah ke sholat, untuk ibadah, tapi rezekinya gede, semakin banyak rezekinya, semakin dia nggak ibadah, semakin mudah bagi Allah menyeret dia ke neraka, dan nggak ada sedikit pun kebaikan yang ada pada dirinya. Ngeri nggak? Kalau gitu nggak mau bikin Enggak, makanya konsep kalau kita pengen kaya, pengen sukses, syukur. Makanya kan jelas konsepnya la in syakartum la azidanakum. Kenapa? Allah tuh nggak ngasih beban tuh lebih daripada kemampuan hambanya. Makanya kalau saya hambanya ini bisa mensyukuri kenikmatan yang sekarang Allah kasih, nanti Allah uji lagi tuh, ditambah tuh. Kalau seandainya ditambah makin bersyukur ke Allah, ditambah lagi tuh. Kalau semakin kita ditambah makin banyak kebermanfaatan dirasakan oleh saudara, teman, tetangga, makin ditambah lagi tuh. Konsepnya itu aja. La in syakartum la azidanakum. Bersyukur ditambah. Nah kalau seandainya kita bunten ya, dikasih rezeki segini tapi makin jauh ke Allah, ada dua. Satu, bisa ditambah sama Allah, bisa dikurangi. Kalau dikurangin berarti Allah ingin mendapati kebaikan supaya kitanya makin mikir. Tapi kalau ditambah oleh Allah, itu namanya istidraj. Apa istidraj itu? Istidraj itu adalah ngapurin, ambil, sehingga engkau nanti habis, tidak punya sedikit pun kebaikan karena sudah dibayar oleh Allah dengan kemudahan di dunia. Jadi malam minggu boleh materinya istidraj. Istidraj nggak ngeri itu. Ngeri ya? Ngeri ya? Ngeri ya? Nggak apa-apa. Ngeri itu aja. Apa dong? Ngeri bro, jangan.